Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ica Nuriyawati. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerak lurus dalam fisika. Tahukah kamu bahwa saat kita duduk di dalam mobil, menonton bola jatuh, atau bahkan scrolling layar HP, sebenarnya kita sedang menyaksikan fenomena fisika yang luar biasa. Ya, semua itu adalah bagian dari gerak lurus, salah satu konsep dasar dalam ilmu fisika yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana gerak lurus terjadi di dunia nyata dan juga di dunia digital. Dari mobil yang melaju stabil, motor yang mulai bergerak, hingga bola yang jatuh bebas, dan layar ponsel yang kita geser. Semuanya punya cerita fisika tersendiri. Yuk kita telusuri bersama apa itu gerak lurus, bagaimana ia terjadi, dan kenapa kita harus peduli. Dari video berikut, kita dapat bayangkan sebuah mobil melaju lurus di jalan tol dengan kecepatan konstan. Setiap detik, mobil menempuh jarak yang sama. Inilah yang disebut gerak lurus beraturan atau GLB. Grafik jarak terhadap waktu dari gerakan ini akan membentuk garis lurus. Artinya, tidak ada percepatan, kecepatannya tetap. Baik, untuk video yang kedua ini dapat kita perhatikan saat sebuah motor mulai berjalan dari diam, yang semakin lama kelamaan motor itu akan semakin cepat. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLBB. Dalam GLBB, kecepatan bertambah seiring waktu. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari saat kendaraan mulai melaju dari posisi berhenti. Nah teman-teman, untuk video yang selanjutnya ini, kita dapat melihat bahwa bola yang jatuh dari ketinggian, saat bola dilepaskan, ia akan terus mempercepat karena adanya gaya gravitasi. Ini juga termasuk GLBB, karena percepatannya konstan, yaitu 10 meter per detik kuadrat. Dan untuk yang terakhir, mari kita lihat bahwa sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu scrolling layar HP. Saat kamu menggeser layar ke atas atau ke bawah, teks dan gambar di layar bergerak dalam lintasan lurus. Jika gerakannya konstan, itu GLB. Tapi, kalau kamu swipe cepat lalu melambat, itu contoh GLBB dalam dunia digital. Kita akan membahas grafik GLBB. Grafik pertama adalah grafik percepatan terhadap waktu, di mana sumbu Y itu adalah percepatan atau A dalam meter per sekon kuadrat, sumbu X adalah waktu dalam detik atau S, dan bentuk grafiknya garis horizontal atau lurus mendatar. Teman, jadi pada GLBB percepatannya itu konstan atau tetap. Itu sebabnya grafik berbentuk garis lurus mendatar, menunjukkan bahwa percepatan tidak berubah terhadap waktu. Kemudian, grafik yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana sumbu Y itu adalah kecepatan atau V dalam meter per sekon, sumbu X itu adalah waktu dalam detik atau second, dan bentuk grafiknya itu adalah garis lurus miring atau menanjak atau menurun tergantung arah percepatannya. Kemudian, di mana penjelasan dari grafik ini karena percepatan konstan, maka kecepatan bertambah atau berkurang secara teratur. Jika percepatannya positif, grafik akan menanjak ke atas. Dan jika percepatannya negatif, perlambatannya dan grafiknya akan menurun. Untuk grafik yang ketiga, yaitu adalah grafik jarak terhadap waktu, di mana sumbu Y ini merupakan jarak tempuh dalam meter atau M, dan sumbu X merupakan waktu dalam detik atau second, dan bentuk grafiknya yaitu kurva parabola atau melengkung naik. Di mana penjelasannya ini, grafik ini menunjukkan bahwa jarak yang ditempuh semakin lama semakin besar secara tidak linier. Ini terjadi karena kecepatannya terus bertambah, sehingga dalam setiap detik
objek menempuh jarak lebih jauh. Rumus yang biasanya digunakan yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2A dikali T kuadrat yang menghasilkan kurva kuadrat atau parabola. Baik teman-teman, itu saja penjelasan sedikit dari saya. Jangan lupa like dan komen, dan terima kasih telah menonton.